Ini ada pertanyaan yang sangat menarik ya dan topik yang sangat menarik juga untuk kita bahas kali ini yaitu, kenapa timnas Inggris di era 90-an akhir 2000 sampai 2016 itu mereka tidak bisa berkata banyak di berbagai kompetisi antar negara yang mereka jalani dibanding dengan Inggris era selanjutnya 2016 sampai kemarin Inggris mencapai semifinal World Cup 2026 dan masih ada peluang untuk juara meskipun secara prediksi agak sulit, tapi sejauh ini sudah berhasil menunjukkan kualitas yang sangat bagus gitu kan. Eh, Sedangkan kita tahu bahwa di era sebelumnya itu Inggris dipenuhi oleh pemain mega bintang. Sebut saja misal seperti Wayne Rooney, Ashley Cole, Frank Lampard, Steven Gerrard, John Terry, Rio Ferdinand, dan ada juga Scholes, sebelumnya ada Sol Campbell. Tapi mereka kurang gitu secara kompetitif, secara permainan juga tidak bisa memberikan hasil yang diharapkan oleh banyak orang gitu. Memang ada banyak faktor yang bisa kita perdebatkan soal timnas Inggris di era sebelumnya gitu kan. Salah satu faktor yang menurut saya bisa dilihat oleh saya itu adalah rivalitas antar klub di Premier League itu saat itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi tensi yang terjadi di setiap game Premier League itu juga waktu itu masih sangat keras, sangat tinggi gitu kan. Jadi mungkin itu yang membuat beberapa pemain itu sampai membawa itu ke timnas. Ini pernah dibilang oleh Steven Gerrard gitu kan, bahwa dia cukup menyesali kenapa terlalu tinggi atau terlalu membawa rivalitas tersebut ke timnas gitu kan. Nah di era selanjutnya eh, pemainnya mungkin kita bisa berdebat, pemainnya mungkin tidak sehebat dari pemain sebelumnya gitu kan. Di era ini, di era Frank Lampard dan kawan-kawan gitu kan, eh, Patrick Vieira pernah bilang bahwa bermain di klub itu mereka lebih antusias, lebih bersemangat gitu kan daripada bermain di negara gitu karena rivalitas tadi. Eh, Patrick Vieira mengatakan bahwa waktu dia main di Arsenal gitu, dia tahu tensinya bakal tinggi ketika berhadapan dengan Manchester United, Chelsea dan lain-lain. Tapi ketika match itu selesai, ya kan? Ketika match itu selesai, Vieira misalnya dia akan bertemu Makelele ketika misal lawan Chelsea. Nah, setelah pertandingan tetap pelukan, tetap bercengkrama dengan hangat. Nah, dia bilang itu nggak terjadi di para pemain Inggris. Saat itu ada Tony Adams, Martin Keown jadi pemain Arsenal. Ketika pertandingan selesai nggak ada pelukan gitu, salaman. Dan uniknya apa juga, Roy Keane pernah bilang ketika MU era 2018 2017 gitu, Roy Keane ngelihat pemain MU pelukan salaman setelah pertandingan. Kata Roy Keane ya, menurut Roy Keane ya itu katanya eh, rivalitas sudah berkurang gitu. Dan ini di sini uniknya gitu kan, uniknya anomali timnas Inggris itu. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat chemistry yang terjadi atau chemistry yang harusnya terjadi di timnas Inggris itu jadi sulit dijalankan gitu kan. Ketika pemain-pemain ini harus bersatu bermain menjadi sebuah tim. Mungkin itu salah satu faktor dan bisa jadi juga ada faktor pelatih-pelatih Inggris sebelumnya itu tidak bisa memanage atau tidak bisa memaksimalkan potensi pemain, kesalahan taktis dan segala macam gitu kan, dibanding dengan Southgate yang berhasil setidaknya mempunyai apa ya, Inggris itu mempunyai chemistry, bisa lebih kompetitif di beberapa kompetisi yang mereka jalani dibanding sebelumnya gitu kan. Dan sekarang Thomas Tuchel ya kan? Thomas Tuchel menurut saya pribadi melakukan atau
memberikan hasil yang cukup positif yang diharapkan lah sesuai dengan ekspektasinya gitu kan. Dan ada faktor lain mungkin selain itu adalah bisa jadi di era sebelumnya itu tim-tim di Eropa saat itu sedang lagi masa prime-prime-nya semua gitu. Italia, Prancis, Portugal eh, sedang lagi naik-naiknya gitu, sehingga memang agak lebih sulit kompetisi di sebelumnya daripada berikutnya. Ketika di berikutnya itu beberapa tim udah mulai menurun gitu kan. Tapi itu hanya asumsi belaka gitu kan. Jadi bisa ada kemungkinan yang lain. Tapi ya yang paling terlihat indikasinya itu adalah rivalitas para pemain Inggris di era sebelumnya, itulah yang menjadi salah satu faktor besar mengapa Inggris tidak bisa eh, meraih hasil yang diharapkan gitu atau sesuai dengan ekspektasi dari tim yang diisi oleh super bintang gitu kan. Mungkin ada asumsi lain yang bisa dijawab oleh para netizen sini. Kita lihat nanti di komentar-komentarnya gitu. Sampai jumpa di edisi berikutnya.